Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yazidka yatima fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Karena Nabi kita seorang anak yatim yang tidak memiliki bapak, maka konteks Al-Quran ini sangat mengedepankan sangat banyak istilah-istilah bahwa melindungi anak yatim, mencintai anak yatim, memberi makan anak yatim adalah sama halnya dengan kebaikan mencintai Rasulullah, mencintai nabinya, mencintai Rasulnya. Karena Rasul kita seorang anak yatim yang tidak merasakan belayan tangan ayahnya di rambutnya, tidak merasakan apa itu senyum perlindungan, senyum kasih sayang, senyum kerinduan seorang ayah. Sudah yatim piatu pula. Masa ini ilmiah, masa memori manusia itu tercipta ketika dia berumur, kalau dia cerdas umur 4 tahun sudah bisa dia masih ingat dia dengan memori yang dia lakukan. Namun pada dasarnya manusia itu sekitar umur 5-6 tahun. Dan beliau ditinggalkan ibunya itu ketika masih bayi. Jadi memang tidak ada dalam konteks kasih sayang, dalam konteks kejiwaan, konteks batin ya, bahwa merasakan hangatnya pelukan seorang ayah dan ibu itu beliau tidak pernah merasakan. Jadi jangan cengeng umatnya yang masih beruntung memiliki seorang ayah, yang masih beruntung memiliki seorang ibu, masih dituntun, masih dibimbing, masih diberi perlindungan oleh keduanya. Nabi kita tidak ada itu perlindungan keduanya. Dan sejak bayi diasuh dan dirawat oleh kakeknya. Manusia adalah binatang yang memiliki rasionalitas yang paling tinggi. Seandainya binatang memiliki tingkat rasionalitas seperti manusia, maka dia juga bisa dikatakan manusia. Karena puncak pengenalannya kepada Allah itu terbatas, akibat insting-insting yang sudah ditetapkan oleh Allah itu terbatas kepada binatang, maka pencapaiannya itu tidak akan bisa seperti manusia. Maka dia tidak bisa mengelola alam semesta, tidak bisa memelihara alam semesta. Hanya manusia yang bisa memeliharanya. Dan manusia itu dalam proses pemeliharaan alam semesta itu akan harmonis, akan damai, akan tercipta keselarasan jika dia tumbuh, jika dia besar, jika dia mencapai proses pendewasaannya, lalu kemudian menyebarkan apa yang dimiliki untuk kemaslahatan umum, itu sesuai dengan takaran, sesuai dengan seharusnya itu ada pemrograman manusia itu yang, dan itu adalah tugas negara untuk menjalankan strategi bagaimana manusia itu bisa mencapai kebahagiaan. Sekarang jangan kita bicara tentang menjalankan strategi
tentang kebahagiaan itu. Kalau di depan mata kita sendiri, kalau di depan hadapan kita sendiri itu terpampang hal-hal yang sangat konyol, hal yang sangat di luar naluri akal manusia, bahwa ada loh seseorang yang merampas uang rakyat, ada loh seseorang yang begitu jahatnya mengambil uang rakyat. Namun hukumannya itu ya tidak beda dengan mereka yang kriminal-kriminal biasa. Di sana ada hak-hak anak yatim yang seharusnya kalau dikelola dengan baik hak-hak itu, ketika dia tidak memiliki perlindungan dari kedua orang tuanya, negara melindunginya, menjaminnya hidup dalam kepastian, jenjang pendidikan yang pasti. Namun ya, kalau begitu iblis laknatullah tidak bekerja memang. Kembali lagi emang. Tapi satu yang diingat, bahwa apa yang dilakukan oleh iblis melalui bisikan-bisikan kepada manusia itu tidak akan bisa mempengaruhi kebesaran Allah. Meskipun seluruh dunia kafir, meskipun tidak ada habaib, tidak ada ulama, tidak ada ustaz, meskipun semua itu tidak akan bisa menutupi kebenaran. Gak perlu takut, gak perlu dibuat umat itu serasa hidupnya begitu tertekan, begitu harus apa ya istilahnya, parno. Manusia mempunyai pikirannya sendiri, nalurinya sendiri, memiliki hawa nafsu yang harus dikelola sendiri. Nggak ada habaib, nggak ada ulama, nggak ada ustaz, nggak ada. Mereka pasti akan mencari kebenaran yang paling kebenaran. Lah kan kalian sendiri yang mengatakan Islam itu sebenarnya dibawa oleh Muhammad. Pada saat Muhammad ada, Islam itu tidak ada kan, bagi sebagian ulama yang menisbahkan semacam itu. Lalu kenapa merasa takut ketika tidak ada ulama, ketika tidak ada ustaz, ketika tidak ada siapa-siapa, Islam akan hilang? Logikanya di mana? Ya biasa-biasa saja, santai. Islam itu ada dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, sampai akhir zaman pasti akan ada. Mau jumlahnya tinggal satu, mau jumlahnya nggak ada, tidak akan mungkin. Minimal satu, mau tinggal satu, nggak masalah, nggak akan merubah dunia, nggak akan mempengaruhi dunia. Yang benar pasti benar, yang jahat pasti jahat, yang baik pasti baik. Ini kalangan elit habaib, kalangan elit syekh, kalangan merasa negara tidak mengayomi, merasa dikriminalkan. Dikriminalkan bagaimana? Masjid paling banyak ini di Indonesia, setiap 100 meter ada musola. Kecuali di provinsi-provinsi yang mungkin minoritas, ya nggak apa-apa. Masalahnya di mana? Jangan serakah, jangan, tidak baik. Paling pada kita menciptakan Pancasila 5 untuk 1, 6 sekarang ditambah Konghucu. Jangan. Nggak ada masalah, nggak ada ulama, nggak ada ustadz. Manusia fitrahnya itu pasti la ilaha illallah, pasti akan mencari Allah. Itu fitrah Ibrahim. Makan omongan kalian sendiri. Rasulullah pada saat itu tidak ada Islam bagi mereka yang Sunni ya. Sementara yang Syiah percaya ada Islam. Abdul Muthalib tahu Islam, Abu Thalib tahu Islam, ayah ibunya para nabi tahu Islam. Tahu. Lah bagaimana tidak tahu? Moyangnya adalah Ibrahim, kok nggak tahu sih? Alhamdulillahirabbil alamin.